Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknik tenaga listrik pada baik kelas A, B, dan C ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi berkaitan dengan motor listrik. Sebenarnya motor listrik ini sering kita jumpai di beberapa ini ya, beberapa mesin ataupun di perangkat elektronika ya yang kita sering jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berkaitan dengan motor listrik, bagaimana sistem kerjanya, seperti apa sih motor listrik ini bisa bekerja? Dia menghasilkan apa? Nah, kita bahas pada materi kali ini ya. Nah, oke, pada motor listrik ini merupakan perangkat elektromagnetis. Berarti tidak lepas dari prinsip elektromagnetis seperti pada materi generator sebelumnya ya. Pada motor listrik ini dia menghasilkan energi listrik menjadi energi mekanik. Kalau tadi pada generator, dia dari energi kinetik ataupun mekanik menjadi energi listrik. Berarti kebalikannya ya. Oke, untuk contohnya, dalam motor listrik ini bisa digunakan untuk misal memutar sebuah impeller pompa ataupun blower ataupun kipas angin ya, itu di rumah pada perangkat elektronik tersebut pun membutuhkan suatu yang namanya motor listrik. Untuk menggerakkan kompresor pun dibutuhkan, mengangkat bahan ataupun beban juga membentukkan suatu energi yang dihasilkan dari suatu motor listrik ini. Sehingga menghasilkan energi mekanik. Masih ingat ya, energi mekanik waktu fisika listrik ada ya, gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Oke, nah ini beberapa komponen elektronika atau yang sering kita jumpai dan di produk tersebut terdapat komponen motor listrik untuk menghasilkan dari listrik menjadi energi mekanik tadi. Nah, ini untuk contoh dari motor listrik yang digunakan pada lokomotif kereta api ya, seperti ini. Ya, untuk 70% beban listrik dari total di industri ini ya. Udah kerja. Cukup besar ya pasti kapasitasnya ini untuk dayanya. Oke, prinsip kerja dari motor listrik sendiri, ini dihasilkan adanya aliran arus listrik pada yang berkaitan dengan elektromagnetisme tadi, berarti akan ada medan magnet dan gayanya. Dan arus listrik itu akan melalui ikatan kawat, akan mengalir arus listrik pada dua sisi loop, berarti ada loopnya, terus melalui medan magnet tadi ya, gaya-gaya dengan arah yang berlawanan. Pasangan gaya akan menghasilkan torsi atau putaran untuk memutar kumparan pada motor listrik. Ada loop pada dinamonya. Tenaga putaran torsi tadi yang seragam dan medan magnet akan menghasilkan susunan elektromagnetik atau kumparan akan pada kumparan medan magnetnya ya maksudnya. Jadi secara skematik karena adanya peristiwa elektromagnetisme dan dalam putaran kumparan tersebut nanti akan mengalir suatu arus listrik dalam loopnya ya, dua sisi loopnya akan menghasilkan putaran torsi sehingga terputar sehingga terjadi suatu gelombang elektromagnetisme tadi yang akan menghasilkan suatu energi listrik dan akan menggerakkan atau menghasilkan energi mekanik dari suatu perangkat elektronika ya, atau misal tadi ada fan atau kipas angin ataupun misal blender, itu juga harus menggunakan prinsip dari kerja motor listrik ini. Pada beberapa perangkat mesin, misal ada pula mesin pencacah
atau mesin penggiling pasti membutuhkan namanya komponen motor listrik untuk dari motor listrik ini energinya nanti diubah untuk mencacah si botol plastik tadi. Nah, ini berkaitan dengan prinsip tadi hampir sama ya dengan generator. Secara sekilas kita kalau tadi di generator ada namanya cincin gesek sama komutator ya. Nah, coba nanti dicek lagi mungkin saja untuk perbedaan generator yang searah sama berlawanan arah ya. Nah, di sini ada namanya kumparan, berarti dia ada suatu aliran listrik yang mengalir dari suatu kumparan di antara dua kutub magnet. Nah, ini ada gaya-gaya pada si kumparan tadi ya. Nah, ini putarannya. Terus di sini ada magnet dua sisi, utara dan selatan. Ketika kumparan berputar, otomatis dia akan menimbulkan gaya elektromagnetisme. Nah, putaran ini nantinya yang akan mengakibatkan terjadinya suatu aliran energi listrik dan akan menghidupkan suatu perangkat elektronik untuk bergerak. Secara singkat seperti itu ya, berkaitan dengan prinsip dari motor listrik. Nah, di motor listrik juga ada yang namanya bagian stator dan rotor. Untuk yang rotor dia adalah yang bergerak, stator dia yang bersifatnya sebagai yang diam. Nah, ini untuk beban motor listrik atau keluaran tenaga putar. Ini untuk beban torsi konstan, keluaran energinya bervariasi. Namun, torsinya atau putarannya tidak bervariasi. Contohnya konveyor, rotary kilns, dan pompa displacement konstan. Beban dengan variabel torsi atau torsi bervariasi dengan kecepatan operasi. Contohnya pompa sentrifugal dan fan atau pada kipas ya. Torsinya ternyata bervariasi sebagai kuadran kecepatannya. Beban dengan variabel torsi, kenapa dia di pompa sentrifugal dan fan dia bisa dikatakan torsinya bervariasi karena ketika ketika kita menggunakan fan, di sana kan pasti ada yang namanya kita menginginkan putaran dari fan tersebut mau pada putaran 1, 2, ataupun 3 ya. Pasti ada perbedaan kecepatannya dari si fan-nya tersebut, dari blade-nya, dari fan-nya tersebut, sama di pompa sentrifugal juga ada blade-nya. Otomatis harus ada kaitannya dengan variabel torsinya atau variabel putarannya. Untuk beban dengan energi konstan atau torsi yang berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan, ini biasanya pada peralatan-peralatan mesin. Nah, untuk motor listrik sendiri, ini terdapat beberapa jenis ya, yang teman-teman nanti perlu ketahui. Nah, ini nanti akan ada tugas besar ya berkaitan dengan materi perkuliahan ini. Nanti saya coba carikan jurnal, silakan nanti direview dari rekan-rekan mahasiswa, nanti buat kelompok ya, mungkin satu kelas ada 6 atau 8 kelompok, silakan nanti dibagi. Ini berkaitan dengan mereview jurnal ya sebagai tugas tim base project-nya nanti. Oke, ini saya lanjutkan berkaitan dengan motor listrik. Ternyata dari motor listrik ini terdapat dua jenis, ada yang motor arus bolak-balik dan motor arus arah, sama di generator. Tadi di generator juga ternyata ada dua jenis, ada yang generator searah dan generator bolak-balik. Jadi teman-teman harus bisa membedakan prinsip dari si motor listrik
dia energi listrik menjadi mekanik. Kalau generator kebalikannya ya, dari mekanik menjadi listrik atau kinetik menjadi listrik ya. Oke, pada motor arus bolak-balik atau AC, di sini pun ada dua jenis lagi, yaitu ada sinkron dan induksi. Nah, ada motor arus AC sinkron dan motor arus AC induksi. Pada motor AC induksi sendiri, dia terdiri ada yang 1 fase dan 3 fase. Nah, ini yang sering kali teman-teman mahasiswa ketahui atau lihat ya, ketika beli motor listrik, biasanya berapa ini ya, PK. Ini 1 fase atau 3 fase. Nah, biasanya pasti tertera di label dari casing motor listrik. Nanti teman-teman bisa mengecek ketika di mungkin sekelilingnya di dekat Anda ada peralatan yang menggunakan motor listrik, misal alat perajang ataupun pencaca ataupun penggiling, pasti ada menggunakan motor listrik. Karena apa? Karena dia selain praktis juga murah dan simpel ya, daripada diesel kan mending motor listrik. Tapi tergantung penggunaannya juga ya, tergantung kebutuhan. Oke, saya lanjutkan. Terus yang kedua ada namanya motor arus arah. Ada sparately excited dan self excited. Nah, self excited sendiri ini terdiri dari ada yang namanya motor arus arah DC self excited yang seri, campuran dan shunt. Nah, campuran ini berarti antara seri dan shunt tersebut ya. Oke, nah ini untuk motor arus bolak-balik, ini tegangan dengan arus bolak-balik atau arus AC. Ini ada contohnya motor sinkron. Nah, ini jenis motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap dengan sistem frekuensi tertentu. Dia torsi awalnya rendah, sehingga cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah. Jadi ketika teman-teman membeli motor listrik, disesuaikan dengan kebutuhan yang akan digunakan. Motor listrik ini untuk apa nih? Kalau untuk misal untuk berkaitan dengan cetak atau memotong hal-hal yang ringan, mungkin bisa dibelikan jenis motor listrik yang sinkron ataupun yang induksi. Nah, tergantung dari kebutuhan kecepatannya juga ya. Kalau dia membutuhkan cepat, berarti harus mencari spek yang sesuai. Nah, ini di motor listrik ada yang namanya stator dan rotor yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ada yang berputar dan ada yang tetap. Terus motor induksi, ini jenis motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi pada medan magnet yang berada di antara rotor dan stator. Berarti ada induksi elektromagnetik tadi ya. Jadi kadang kalau kita misal ada alat, saya pernah lihat tuh alat pencaca botol ya, karena dia kan kalau botol atau plastiknya mungkin dia agak keras ya, otomatis dia biasanya kalau dari motor listrik langsung kadang kurang ini ya, biasanya ada transmisinya, ditambah transmisinya. Jadi kalau yang ringan-ringan mungkin menggunakan transmisi belt, tapi ketika penggunaannya berat dan dia pasti putarannya rendah, dia biasanya menggunakan transmisi gear, jadi ditambah transmisinya menggunakan gearbox. Kalau ketika kebutuhannya dia putaran rendah, tetapi untuk pemotongannya atau membutuhkan kekuatan yang besar. Nah, ini untuk motor induksi, ini yang ada 1 fase dan 3 fase ya. Nah, ini ada contohnya, biasanya di labelnya ada ya, di sininya, di bagian luar dari si motor induksi tersebut, mau 3 fase ataupun 1 fase. Kalau 1 fase, dia memiliki 1 gulungan stator dan dapat berjalan dengan pasokan 1 fase. Untuk motor induksi 3 fase, jenis motor induksi bekerja dengan pasokan daya listrik 3 fase seimbang. Motor induksi 3 fase memiliki kemampuan daya yang lebih tinggi. Nah, ini untuk motor listrik DC, ya, jenis motor yang menggunakan tegangan dengan arus searah atau arus DC ya.
Ini ada motor sumber daya terpisah atau separately excited. Ini jenis motor DC yang sumber arus medannya disuplai dari sumber yang terpisah. Nah, ini untuk simbol dari motor listrik. Ini untuk persamaannya. Oke. Terus untuk motor sumber daya sendiri atau self excited tadi ada 3 jenis ya, ada yang shunt, seri, sama campuran. Ini jenis motor DC motor listrik DC yang sumber arus medannya disuplai dari sumber yang sama dengan kumparan motor listriknya. Ini ada videonya, nanti bisa Anda cek sendiri ya di YouTube. Nah, ini untuk motor sumber daya sendiri yang jenis shunt, RS-an ini ya, harus sama hambatan. Motor listrik DC yang medan gulungannya disambung dengan gulungan motor listrik secara paralel, sehingga arus total dalam jalur merupakan penjumlahan antara arus medan dengan arus dinamonya. Untuk persamaannya, terus ada untuk motor DC seri, motor listrik DC yang medan gulungannya disambung dengan gulungan motor listrik secara seri, sehingga arus medan listrik sama dengan arus dinamonya. Arus medan listrik sama dengan arus dinamonya. Kalau ini penjumlahan antara arus medan dan arus dinamonya, arus medan listrik plus dengan dinamonya. Untuk yang campuran, ini DC atau motor listrik DC yang menggunakan gulungan disambungkan dengan gulungan motor listrik secara seri dan paralel. Makanya dikatakan campuran ya, bukan sehingga memiliki torsi penyalaan awal yang bagus dengan kecepatan yang cukup stabil ya. Oke, ini untuk gambarnya arus shunt, RS-an, ini untuk motor listriknya ada EB, RA. Oke, berikut beberapa perbedaan yang perlu diketahui oleh mahasiswa bahwa generator dan motor listrik ya. Motor listrik ini mengambil energi listrik, sedangkan generator menghasilkan energi listrik. Jadi harus bisa membedakan. Motor listrik tidak memiliki magnet alami, sedangkan generator memilikinya. Ada juga yang tidak memilikinya karena diganti dengan magnet buatan. Motor listrik lebih banyak beredar dibanding generator listrik yang ada pada pembangkit listrik. Pada umumnya, dengan besar arus yang sama, ukuran motor listrik lebih kecil tentu ya. Generator dibuat sesuai dengan fenomena induksi elektromagnetik, dengan motor dibuat sesuai dengan prinsip gerak dari konduktor dan medan magnetnya. Harga generator pasti lebih mahal dibandingkan dengan motor listrik. Untuk generator atau dinamo, alat yang merupakan energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik ya. Contohnya dinamo sepeda, generator pada kincir angin, generator pada pembangkit listrik tenaga air, genset, dan lain-lain. Motor listrik adalah alat yang merubah energi listrik menjadi mekanik atau kinetik dan potensial. Contoh dari motor listrik ini adalah motor penggerak pada kendaraan mesin, pompa air, kompresor, dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaannya ya antara generator listrik dan motor listrik. Berarti setelah materi ini, saya harapkan rekan-rekan bisa membedakan pada beberapa perangkat elektronik, ternyata dia menggunakan, apakah komponennya dia menggunakan motor listrik kah, ataupun generator listrik. Teman-teman bisa membedakan ya antara motor dan generator. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan, nanti tugasnya segera menyusul ya, saya infokan lebih lanjut melalui WA Group. Terima kasih, perkuliahan kali ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.